warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Offering G16 dan saya sendiri, Afifah Khairunisa, akan menjelaskan materi yang berjudul Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam. Adapun beberapa poin materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada politik dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua ada variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Kemudian yang ketiga ada institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Dan yang terakhir ada cinta tanah air menurut Islam. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Politik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengurus pemerintahan suatu negara. Politik Islam ini juga dikenal dengan istilah siasa syariah. Definisi siasa syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nas Al-Quran dan hadis dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Dalam Islam, politik itu harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khilafah Allah. Karena itu, jiwa dalam politik Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara maksimal. Secara historis, politik yang ideal seperti tersebut bisa diperoleh. Misalnya, contohnya dalam masa awal kepemimpinan Islam yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Masa-masa ini merupakan masa yang banyak dijadikan rujukan orang dalam mengkonsep perpolitikan Islam. Politik memegang peranan penting dalam Islam, karena melalui politik, perdamaian dan ketertiban dapat diwujudkan. Politik dalam Islam bertujuan untuk iqamatuddin wa siyasatud dunya, yaitu menegakkan agama dan mengatur dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Islam juga mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik agar politik dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Di antaranya seperti syuro atau musyawarah, adil, amanah, musawah atau persamaan, dan ijma, yaitu kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Dimas Saputra akan melanjutkan sebab berikutnya, yaitu tentang variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Dalam sebab ini terdapat dua kategori, yaitu tipologi relasi agama dan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, tipologi relasi agama dan negara. Menurut pandangan pemikiran politik Islam modern, terdapat tiga jenis, yaitu teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Yang pertama, teodemokrasi atau tipologi teodemokrasi itu sendiri menganggap bahwa agama sekaligus negara. Keduanya merupakan entitas yang menyatu, atau biasanya kelompok ini disebut juga dengan Islam politik atau al-Islam Asyasi. Di kelompok ini, mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk kenegaraan atau politik. Di negara Indonesia, tipologi teodemokrasi ini terdapat julukan atau jelmaan pandangan tentang teodemokrasi, yaitu Negara Islam Indonesia atau NNI, dalam berbagai bentuk. Kelompok ini mempunyai tauhid mukhiyah di samping rubiah dan ilayah tauhid. Lalu dalam pandangan mereka, jika mereka mengaku keberadaan lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Allah, maka mereka musyrik terhadap mukhiyah Allah. Ideologi semacam ini mirip dengan pandangan Mu'tazilah bahwa sistem politik didasarkan pada tiga prinsip pokok, yaitu tauhid, risalah, dan khilafah. Lalu yang selanjutnya
ada tipologi sekuler, di mana tipologi ini berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Menurut tipologi ini menyatakan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara Islam. Kelompok sekuler ini disebut juga dengan kiri Islam atau al-Yasar al-Islami. Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis, bukan teologis, yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu Muslim. Lalu yang ketiga yaitu tipologi moderat atau al-mutawasih. Di dalam aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat perangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di dalam pendapat Iqbal dan Nasution, kelompok ini tidak satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Jadi, relasi agama dan negara adalah relasi etika dan moral. Bagi kelompok ini, konsep negara dan pemerintahan merupakan bagian dari istijad kaum muslim, karena tata negara dan sistem pemerintahan tidak tertara secara jelas dalam Al-Quran. Jadi, untuk pelaksanaannya, umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik dan tidak menentang prinsip-prinsip dalam agama Islam. Lalu yang selanjutnya ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di negara Indonesia ini dari sudut pandang agama adalah sah karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu an menjadi khalifah. Di dalam NKRI ini terdapat kebebasan kedaulatan pemerintah yang bisa dilihat dari terpenuhnya maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Di negara Indonesia ini juga terdapat 4 pilar, yang pilar tersebut selaras dengan prinsip dasar politik Islam, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Serta prinsip dasar Islam itu sendiri yaitu ada amanah, keadilan, ketaatan, dan prinsip musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Meliani Arifin. Di sini saya akan melanjutkan diskusi kita mengenai institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Sebelumnya mari kita mengenal dulu arti dari kata khilafah. Khilafah dalam bahasa Arab artinya adalah pergantian. Dalam Islam, khilafah merujuk pada suatu sistem pemerintahan yang dibuat oleh orang muslimin ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat. Para pemimpin pada masa khilafah disebut dengan khalifah. Khalifah artinya adalah pengganti, pengatur, dan juga wakil. Sebenarnya Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan wasiat kepada sahabat-sahabatnya tentang siapa yang akan menggantikan ketika beliau telah wafat. Nabi Muhammad menyerahkan urusan ini kepada kaum muslimin untuk menentukan sendiri pilihannya. Sehingga pada saat itu, kaum muhajirin dan juga kaum ansor melakukan musyawarah untuk melakukan pemilihan siapa yang akan memimpin kaum muslimin pasca wafatnya Nabi Muhammad. Hingga akhirnya terpilihlah Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai pengganti Rasulullah. Dalam prosesnya, pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah ini berdasarkan sistem baiat atau sistem demokrasi dengan berdasar pada al-amru syura bainahum atau musyawarah. Penyelenggaraan sistem pemerintahan di masa Abu Bakar Asy-Syiddiq ini bersifat sentral, terdiri atas lembaga yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif, dan terpusat di tangan khalifah. Meskipun terpusat di tangan khalifah, namun dalam pidato politiknya, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengatakan bahwa ia bersedia dibetulkan apabila dalam menyelenggarakan pemerintahan dia melakukan kesalahan. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun.
Meskipun singkat, namun Abu Bakar Asy-Syiddiq mampu memerangi kelompok pembangkang. Beberapa pemberontakan yang ada pada masa khilafah ini, yang pertama adalah Al-Aswad Al-Ansi, yang kedua Musailamah Al-Kadzab, dan yang ketiga adalah Tulaihah bin Khuwailid. Khilafahan umat Islam yang kedua dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pemilihan Umar bin Khattab ini didasarkan pada musyawarah yang dilakukan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu, kekhalifahan yang ketiga dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah terlama dibandingkan khalifah-khalifah sebelumnya. Namun, Utsman bin Affan terbunuh, sehingga pada saat itu kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah yang selanjutnya. Berdasarkan hasil permusyawaratan, terpilihlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Berdasarkan fakta-fakta sejarah tersebut, terlihat bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin. Islam lebih mengutamakan musyawarah dan juga mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinega Wahyu Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat atau fitrah alami yang dimiliki seluruh umat manusia yang ada di bumi. Karena di tanah air ini mereka dilahirkan dan dibesarkan, serta dididik dan disayangi. Cinta tanah air menimbulkan sikap nasionalisme, yaitu semangat dan kesadaran cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memiliki sikap solidaritas dengan saudara setanah air, dan menjunjung persatuan dan kesatuan. Kecintaan terhadap tanah air juga menimbulkan sikap patriotisme, yaitu sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Islam memandang sikap cinta tanah air merupakan suatu tindakan yang baik. Terdapat bukti yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW cinta terhadap tanah airnya saat beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Alangkah besarnya cintaku padamu. Kalaulah bukan karena penduduknya mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansha'akum minal ardi wastaqmarakum fiha. Yang artinya, Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Islam telah mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air dan merupakan wujud penerapan 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap cinta tanah air perlu ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia terus menjadi negeri yang aman dan damai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.